Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nisa Nursolihah dalam video pembelajaran jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai model infrastruktur jaringan. Untuk itu, marilah kita terlebih dahulu mengetahui apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau mandiri. Sedangkan suatu infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisikal dan logikal yang memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Misalkan nih, jika jaringan kita terhubung internet, maka kita akan lebih banyak memakai protokol TCP atau IP suite yang merupakan protokol paling banyak dipakai pada jaringan, baik pada jaringan berskala kecil sampai jaringan global internet. Pembagian jaringan berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang pertama adalah jaringan terpusat, yang mana merupakan jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan yang kedua adalah jaringan terdistribusi, merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Jadi jaringan terdistribusi adalah kumpulan dari beberapa jaringan terpusat. Nah, selanjutnya adalah jaringan komputer berdasarkan area jangkauannya, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network, yang mana jangkauannya dari 1 sampai 10 meter saja. Biasanya digunakan di dalam ruang kelas, rumah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah LAN atau Local Area Network dengan jangkauan 10 sampai 1000 meter. Biasanya digunakan untuk menghubungkan gedung antar gedung atau kelas antar kelas. Selanjutnya adalah MAN atau Metropolitan Area Network dengan jangkauan 10.000 sampai 100.000 meter, yang mana biasanya digunakan untuk menghubungkan antar kota. Selanjutnya yang paling besar yaitu WAN atau Wide Area Network dengan jangkauan 100.000 sampai 1 juta meter, digunakan untuk menghubungkan beberapa negara. Selanjutnya, jaringan komputer berdasarkan aksesnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah intranet, yang mana intranet dapat diakses oleh semua kalangan internal, sedangkan internet dapat diakses untuk publik, jadi semua orang dapat mengaksesnya. Kalau intranet itu bersifat pribadi, sedangkan internet bersifat publik. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan topologinya. Yang pertama adalah topologi ring, yang mana setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya, sehingga kembali lagi ke komputer pertama dan membentuk lingkaran atau ring. Selanjutnya adalah topologi mesh, yang mana setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dengan jaringannya menggunakan kabel tunggal. Jadi proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuannya tanpa melalui komputer lain. Selanjutnya topologi star atau sering disebut dengan topologi bintang adalah semuanya bergabung pada satu titik, yang mana titik ini disebut dengan titik pusat, yang semua perangkat akan terpasang langsung. Kemudian ada topologi fully connected, yang mana setiap perangkat komputer dalam jaringan ini saling terhubung secara penuh. Kemudian ada topologi line, yang mana bentuk kabel memanjang lurus. Dari bentuk tersebut dibuat beberapa titik untuk menghubungkannya ke komputer selanjutnya. Selanjutnya ada topologi tree, yaitu topologi gabungan antara topologi start dan topologi bus, yang mana topologi jaringan ini biasanya
berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah topologi bus, adalah topologi yang hanya menggunakan satu kabel titik fasik sepanjang lainnya. Demikian pembagian jaringan berdasarkan topologinya. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wired network dan yang kedua ada wireless network. Secara singkat, perbedaan antara wired network dan wireless network adalah wired network menggunakan kabel sebagai media transmisinya, sehingga keamanannya lebih tinggi dan kemampuan transport datanya akan lebih cepat dibandingkan dengan wireless network. Tetapi wireless network memanfaatkan gelombang elektromagnetik walaupun dia berbeda dengan wired network. Wireless network tetap lebih praktis karena dapat diakses dimanapun. Jadi keduanya ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan siarannya, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada unicast one-to-one, yang mana pengirim data jadi satu pengirim ke satu penerima. Jadi hanya satu pengirim ke satu penerima. Yang kedua adalah multicast, yaitu one-to-many, yang mana pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima. Selanjutnya ada broadcast, yaitu one-to-all, yang mana pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai model infrastruktur jaringan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.